Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amen. 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 Tuhan selalu berkati, wajahnya menyinarimu dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Amen. 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 Shalom, selamat pagi, selamat datang ke ibadah online kami. Kami sangat gembira Anda menyertai ibadah pada pagi ini. Dan pada minggu ini kami sangat bersuka cita karena jemaat kami yang dari Sabah dan Sarawak akan menyambut musim perayaan yang besar. Jadi bagi pihak gereja, saya ingin mengucapkan selamat menyambut pesta menuai dan juga selamat hari gawai kepada jemaat kita daripada Sabah dan Sarawak. Saudara-saudari, kalau Anda mengikuti ibadah online kami, Anda juga boleh masuk ke dalam sosial media kami di Facebook dan di Instagram. Dan di situ Anda boleh tinggalkan butiran atau maklumat Anda. Karena untuk kamu yang tinggal di Pulau Pinang, kami sangat rindu untuk menjangkau Anda. Jadi tinggalkanlah butiran kamu, nama, tempat tinggal, nomor telepon, ya, supaya kami dapat menjangkau Anda. Nah, setiap minggu khotbah yang dibawa di ibadah online, kami juga siapkan notanya, di mana Anda boleh dapatkan nota ini di Facebook dan di Instagram. Anda cari di situ account Dropbox EPCC, dan dengan hanya masuk ke dalam account itu, semua nota untuk khotbah setiap minggu Anda boleh dapatkan untuk kegunaan diri Anda sendiri. Pada waktu ini, kalau kita sudah siap untuk melakukan ibadah, ayo mari kita berdoa meminta berkat Tuhan. Allah Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu dan juga pengharapan-Mu sentiasa bersama kami. Dan kami doakan pada pagi ini, teguhkan kami, kuatkan iman kami, hiburkan hati kami, riangkan jiwa kami melalui acara-acara dan juga firman-Mu. Kami siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kalau Anda sudah siap untuk memuji Tuhan, pada minggu ini kita akan dipimpin oleh Marziana dan timnya. Be blessed. Shalom, apa kabar saudara-saudari semua?
Haleluya, bersyukur kita pada saat ini kita dapat bersama-sama untuk memuji Tuhan dalam ibadah online IPCC. Saat ini kita masih dalam mood keamatan dan gawai. Saya ingin mengucapkan selamat hari gawai dan keamatan. Haleluya. Mari saat ini saya mengajak semua dari IPCC Summit, IPCC dari Kucing, dan juga IPCC Induk Pineng. Haleluya. Mari kita semua doa untuk Tuhan kita. Amin. Kita bersuka cita dalam kehidupan Tuhan, amin. Saat ini kita membawa satu pujian yang bertajuk Sungai Sukacitamu, haleluya. Ayo, kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita, amin. Hanya Tuhan dari layak ditinggikan di tempat ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes.
membuat suka citaku penuh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, haleluya Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin berterima kasih Bapa buat kasih setiamu Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan melewati setiap hari-hari kami. Saat ini Bapa, kami datang ke dalam perantaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di hidupku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu
Haleluya Bapa di surga Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Bapa buat penyertaan Engkau Tuhan. Bersama-sama dengan kami Bapa, setiap hari Engkau memberikan kami nafas yang baru Tuhan. Kami ada alasan Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami ada alasan untuk hidup bahwa di dalam Engkau Tuhan tidak ada apa yang kami bisa takutkan Bapa. Haleluya Jesus. Ini doa kami Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Kita berkesempatan setiap minggu untuk mempersiapkan hati kita dan sama-sama mengambil perjamuan kudus dan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan bacakan satu firman Tuhan sambil kita semua mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing dan juga mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Firman yang saya akan bacakan adalah dari 1 Korintus pasal yang ke-11 bermula daripada ayat yang ke-26. Saya bacakan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, ada dua perkara yang penting yang boleh kita lihat dalam firman ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa bila kita makan perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Yaitu saudaraku, kematian Yesus itu adalah suatu yang ditakuti oleh iblis. Karena kematian Yesus memungkinkan dosa kita diampuni. Kematian Yesus memungkinkan, saudaraku, semua kuasa penyakit, saudaraku, ditewaskan. Kematian Yesus, saudaraku, memungkinkan kutuk yang jatuh atas kita, saudaraku, tidak ada lagi. Saudaraku, kematian Yesus juga, saudaraku, kita yang mengalami murka Allah sudah tidak ada lagi. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, kematian Yesus adalah satu yang ditakuti oleh iblis. Jadi tiap kali kita makan perjamuan kudus dan kita mendeklarasikan kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudaraku, firman Tuhan berkata yang memberitakan kedatangannya lagi. Itu adalah pengharapan, itu adalah masa depan. Itu adalah sesuatu untuk kita semua dalam musim COVID ini saudaraku, di mana kita rasa seperti pengharapan itu sudah mulai hilang. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bila kita mengambil perjamuan kudus, kita bukan saja menyatakan kematian Dia, tetapi kita menyatakan kedatangannya sampai kedatangannya kedua kali itu. Berarti itu pengharapan saudara. Jadi bila saya melakukan sesuatu dengan saudaraku pola pemikiran yang ada pengharapan, berarti saudaraku cara saya hidup, cara saya melakukan aktivitas harian saya sangat berbeda sekali. Sebab itu perjamuan kudus itu luar biasa saudara. Bukan saja mendeklarasikan kematian, tetapi juga mendeklarasikan pengharapan kedatangannya kedua kali. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mempersiapkan hati kita bila saya pimpin kita semua di dalam doa, dan selepas itu kita akan makan dan minum bersama-sama. Mari saya pimpin kita semua di dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena perjamuan kudus bukan suatu rutinitas agamawi, tetapi suatu kemenangan yang dinyatakan Tuhan bagi kami semua di dalam firman yang kami bacakan tadi. Bahwa tiap kali kami makan roti dan minum anggur itu, kami mendeklarasikan kematian. Kematian berarti kemenangan untuk umat Tuhan. Kematian berarti pengampunan. Kematian berarti Tuhan penyembuhan penyakit. Kematian Tuhan berarti kutuk iblis dan murka Allah sudah ditamatkan. Tuhan terima kasih. Dan bukan saja itu, kami dalam musim COVID ini juga mendeklarasikan kedatangan kedua kali Yesus untuk kami semua. Dengan roti ini Tuhan, kami mengingati berkat Tuhan yang luar biasa buat gereja, buat masa depan, dan buat pribadi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami menerima roti ini dan kami menerima anggur ini dengan penuh syukur dan penuh berterima kasih atas segala perbuatan Tuhan yang dahsyat buat kami. Haleluya. Amin. Mari kita makan roti ini ya saudara. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan bagi anggurnya yang diberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Dipersilakan duduk semua. Shalom IPCC, saya mengalu-alukan IPCC Kuching, IPCC Summit, dan semua IPCC Induk. Pagi ini merupakan hari yang spesial buat kita semua.
karena pagi ini merupakan hari sambutan gawai dan keamatan untuk tahun 2020. Kopi Vosihan Sidngaran di Tuhan Yesus, nama berita kita. Selamat kembali ke ibadah online IPCC. Seperti yang sudah kita dengar pada pengumuman yang minggu lepas, gereja kita akan mengadakan sambutan gawai keamatan pada tahun 2020. Puji Tuhan, walaupun kita dalam keadaan PKPB, tetapi gereja IPCC masih boleh merayakan sambutan gawai dan keamatan. Berita baik untuk kita semua, akan ada banyak acara menarik yang menanti kita semua, seperti persembahan tarian, nyanyian, video daripada Sabah dan Sarawak, dan ucapan khas daripada bekas Ratu Cantik kita pada tahun yang lepas. Dan juga kita akan sama-sama mendengarkan sharing daripada jemaat dan pemimpin daripada Sabah dan Sarawak. Jadi jangan ketinggalan untuk kita sama-sama merayakan Pesta Gawai dan Keamatan. Mari kita melayari saluran YouTube IPCC. Oke, harap maklum. Dan seterusnya ialah kebaktian doa online. Kita akan mengadakan kebaktian doa online pada 3 hari bulan Jun jam 8 malam. Mari kita bersama-sama untuk berdoa sebagai gereja dari tempat tinggal kita masing-masing atau bersama teman serumah kita, bersama keluarga atau secara individu. Sama juga kita boleh melayari kebaktian doa online melalui saluran YouTube IPCC. Oke, dan seterusnya ialah perjamuan kudus. Seperti yang sudah kita dengar pada minggu yang lepas, perjamuan kudus akan diadakan pada setiap minggu. Jadi sila siapkan roti dan air anggur setiap minggu untuk perjamuan kudus di ibadah raya online kita. Baik saudara, pengumuman yang terakhir pada pagi ini adalah ini saudara. Kita ada satu program pemulihan perniagaan. Apa itu saudara program pemulihan perniagaan ini saudara? Ini adalah satu program di mana orang-orang yang sudah kehilangan punca pendapatan mereka atau mengalami krisis dalam bisnis mereka, kita akan kembali memimpin mereka untuk bangkit dalam bisnis mereka saudara. Ada beberapa jemaat IPCC kita yang berpengalaman dalam bisnis akan membantu Anda dalam saudara memberi nasihat, memberikan Anda dorongan, kesaksian mereka, dan doakan Anda saudara untuk Anda kembali pulih dalam bisnis Anda. Jadi saudara, ini bukan satu program bantuan keuangan ya, jadi tetapi merupakan satu program pemuridan yang akan juga menambah baik bisnis Anda dan kami percaya ini akan menjadi berkat bagi saudara. Jadi bagaimana Anda boleh mengambil bahagian saudara dalam program ini adalah ini saudara. Anda perlu telefon pejabat gereja dan saudara dan tinggalkan nombor telefon Anda dan kami akan menghubungi Anda kembali, ataupun saudara boleh menelpon kepada penatua Anda dan juga gembala sidang masing-masing untuk perkara ini saudara ya. Dengan itu kami akan mengoneksikan Anda dengan jemaat kita yang berpengalaman itu dalam bisnis untuk membimbing Anda dalam program ini. Jadi saudara, inilah pengumuman-pengumuman yang ada untuk minggu ini. Baik saudara, saat ini kita menyiapkan hati untuk kita memberi saudara ya. Jadi Anda boleh siap untuk memberi saudara pemberian persepuluhan dan juga persembahan-persembahan kita saudara pagi ini ya. Saudara, Anda juga boleh memberi dengan dua cara saudara ya. Pertama, Anda boleh memberi dengan cara online ya, transfer dalam online, cek ataupun ATM. Ya saudara, Anda boleh lihat nombor akaun gereja ada tertera di skrin Anda saat ini ya. Kedua saudara, Anda juga boleh memberi dengan pemberian touch and go ya. Jika Anda ingin memberi kepada keperluan ini khususnya bagi pemberian misi atau help COVID, Anda boleh nyatakan dengan mengambil screenshot saudara jumlahnya dan hantarkan ke email atau ke nombor telefon yang ada di skrin Anda saat ini. Terima kasih saudara untuk pemberian Anda. Saya percaya Anda semua akan memberi dengan sukacita saat ini. Mari saudara, saat ini kita siapkan hati, kita mau memberi kepada Tuhan. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu ada di pihak kami. Kau selalu Tuhan menyediakan, memberikan yang terbaik, yaitu dirimu sendiri Tuhan. Kau sudah memberikan anakmu yang tunggal bagi kami. Apalagi yang tidak bisa Allah memberikan kepada kami Tuhan. Oleh itu, kami sudah pun diberkati, maka kami akan memberi dengan sukacita Bapa. Berkatilah
tangan umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar Allah berkati kehidupan mereka, bisnis mereka, rumah tangga mereka, studi mereka Tuhan, dan segala-galanya. Tuhan, kami serahkan segenap pemberian ini dalam tangan-Mu. Kiranya Allah memberkati pemberian ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang sudah siap memberi katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudara untuk pemberian Anda pada pagi hari ini. Baik saudara, sambil saudara memberi, pagi ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian daripada Mega Aritonang yang akan dibacakan oleh saudara kita Daniel Doni. Dipersilakan. Shalom, berikut adalah kesaksian daripada Mega Aritonang yang berasal dari Medan, Indonesia dan kini bekerja di kilang Pen Apparel di Penang. Di sini saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya ketika kita mengalami kesulitan hidup akibat pandemik COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan. Pada akhir bulan Mac yang lalu, saya menerima kabar yang kurang baik dari kampung bahawa ibu saya sudah sakit tenat disebabkan oleh kencing manis yang kronik sehingga ibu saya tidak dapat berbicara. Ketika ibu saya sakit, ada seorang jiran yang baik hati telah menguruskan segala keperluan ibu saya selama saya berada di perantauan. Namun begitu, saya sangat sedih kerana tidak dapat berada di samping ibu saya ketika ibu sakit tenat. Apa yang buat saya mampu ketika itu hanyalah meminta jiran saya untuk menghantar ibu ke hospital. Selepas seminggu dalam perawatan di hospital, ibu saya sudah sembuh dan dapat pulang ke rumah serta-merta. Selepas itu, saya bervideo call dengan dia dan saya bersukacita melihat perubahan kesihatan ibu yang semakin baik. Seminggu kemudian, ibu saya tiba-tiba kembali jatuh sakit dan kali ini gulanya turun mendadak sehingga mulutnya berbuih. Pada saat yang sama, ibu masih sempat untuk bervideo call dengan saya. Apabila melihat keadaan ibu yang semakin buruk, hati saya semakin sedih. Saya hanya berdoa dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan sebab fikiran dan hati saya semakin gelisah. Saya hanya berdoa pada Tuhan dan bertanya, mengapa di masa begini saya harus mengalami hal seperti ini. Pada saat yang sama juga saya mendapat berita bahawa kilang saya sah ditutup. Mendengar berita itu membuat saya lebih tertekan. Sementara mendapat berita tentang penutupan kilang, saya telah dikejutkan dengan berita kematian ibu saya. Memandangkan masalah COVID-19, jiran saya memberitahu bahawa jenazah ibu harus segera dikebumikan. Perasaan saya pada saat itu sangatlah bercampur aduk dan hati saya tidak tenteram. Hal ini kerana saya tidak dapat pulang untuk melihat ibu saya buat kali terakhir. Hal ini sangat menyedihkan, namun begitu hati saya tetap tenang kerana saya sangat yakin bahawa ibu saya berada di tempat yang lebih baik bersama Bapa di syurga. Meskipun saya berada di Penang, tetapi puji Tuhan, semua acara penguburan ibu di Medan telah berjalan dengan baik. Tuhan juga menguatkan hati saya dalam keadaan yang susah ini melalui doa dan juga dorongan teman-teman serta para pemimpin gereja IPCC. Mengenai pekerjaan saya, pihak kilang sudah pun memberitahu bahawa saya bakal dipulangkan memandangkan kontrak saya sudah pun tamat dan sedang menunggu untuk pemulangan. Rasa sedih di dalam hati memikirkan situasi berat yang saya lalui saat itu di mana semuanya terjadi bersamaan tanpa saya dapat berbuat apa-apa di sepanjang suasana COVID-19 ini. Namun saya hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Selang beberapa waktu, bos kilang saya memberitahu bahawa nama saya terpilih untuk penyambungan kerja semula sampai kilangnya ditutup. Haleluya! Ini merupakan mujizat yang dahsyat dari Tuhan untuk saya. Saya sangat terharu melihat pertolongan dan kasih karunia Tuhan yang nyata di dalam hidup saya. Saudara-saudari, kekhawatiran yang tetap ada bagaimana nanti masa depan saya.
tetapi saya hanya mampu serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang saya dapat perhatikan di masa-masa yang sulit ini ialah pertolongan Tuhan sungguh nyata. Dan saya tahu bukan kerana saya baik, tetapi Tuhan Yesus yang baik. Mungkin masalah dan persoalan hidup kita boleh berbeza, namun Tuhan yang kita sembah adalah sama. Kerana Dia Allah dan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nasihat saya kepada semua adalah belajarlah untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan persoalan hidup kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu baik. Amin. Demikianlah kesaksian daripada saya. Terima kasih. Tuhan selalu berkati, wajah-Nya menyinarimu, dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Tuhan selalu berkati, wajah-Nya menyinarimu, dengan kasih kurnia memandangmu. Tuhan beri kedamaian. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua, selamat merayakan Hari Gawai dan Pesta Keamatan. Puji Tuhan, saya berpakaian seperti pakaian orang Sabah. Ya saudara, orang Sarawak jangan marah. Tapi ya, saya malam ini dalam acara EPCC, Pesta Gawai Keamatan virtual kita. Ya saudara akan lihat saya pakai pakaian Sarawak jugalah. Jadi bagi semua jemaat di EPCC Summit, Excel Point Kuching dan juga jemaat EPCC Induk yang merayakan Pesta Gawai dan Keamatan, selamat dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan sungguh pun saudara berjauhan dengan keluarga, jangan bersedih karena di dalam semua ini kita melihat keakraban kekeluargaan kita bertambah dan juga saudara kita tetap merayakannya dan tidak ada COVID, tidak ada Corona yang dapat memisahkan dan meniadakan perayaan kita tahun ini saudaraku. Amin. Jadi saudara kita tetap bersemangat. Aramaiti saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya saudara Bapak Ibu semua, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Nota khotbah juga sudah disiapkan di bawah YouTube saudara, itu ada tempat di mana saudara boleh melayari dan saudara boleh print atau saudara pun boleh merujuk kepada nota khotbah sambil saya bawa khotbah ini, termasuk juga PowerPoint-nya juga dipersiapkan. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman, berkat imam yang telah kita mula pelajari minggu lalu dan ini kami pelajari sekali lagi bahagian kedua khotbah ini. Tuhan buka hati pengertian kami supaya kami melihat kami sebagai imamat rajani bisa menjadi berkat memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, minggu lalu kita telah melihat firman Tuhan yang menolong kita mengerti apa itu berkat imam. Dan kenapa berkat imam itu penting untuk umat Israel. Yang dalam tahun kedua perjalanan mereka di dalam padang gurun itu, mereka berkemah di Gunung Sinai. Dan mereka ada lebih kurang 36 tahun lagi di depan mereka dalam perjalanan di dalam padang gurun itu. Jadi pada waktu itu bukan Musa dan Harun tidak mendoakan mereka, tetapi melafazkan berkat. Berkat apa itu? Berkat imam. Dan saudara kita belajar bagaimana Yesus dalam buku Lukas juga saudaraku memberikan berkat imam itu. Dan kita juga belajar bahwa kita adalah imamat rajani. Kalau di bawah Harun berkat itu diberi, di bawah Yesus Kristus, imam mengikut saudaraku aturan Melkisedek, kita juga menjadi berkat kepada orang lain. Jangan saudara dan saya tunggu untuk pastor memberkati, pendeta memberkati, pemimpin memberkati, penatua memberkati kita, tetapi kita menjadi sumber, menjadi saluran berkat untuk orang lain. Dan percaya ada kuasa saudaraku di dalam berkat imam ini. Dan kita lafazkan kuasa berkat itu karena itu firman Tuhan. Jangan sangsi,
Tapi itu firman Tuhan. Jadi minggu lalu saya mengajar saudara secara keseluruhan, latar belakang, dan bagaimana berkat ini mula hadir di dalam firman Tuhan. Dan bagaimana ia kelihatan di dalam perjanjian baru dan bagaimana kita mengaplikasikannya. Hari ini saya akan masuk pasal 24 untuk mengajar 2 perkataan penting di dalam firman ini. Minggu depan dan seterusnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang berkat imam. Dan saudara jangan lupa, ini penting untuk diaplikasikan. Bukan hanya pengetahuan di sini saudara, tapi di sini dan diaplikasikan. Amin. Saudara sudah siap? Ya, mari kita lihat firman-Nya saudaraku. Firman Tuhan hari ini adalah berkat imam khotbah yang kedua. Ya, berkat imam khotbah yang kedua. Bilangan 6, 24 hingga 26. Ayat saya bacakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wow, saudaraku yang kekasih, firman ini adalah sangat luar biasa dan sangat memberkati. Hanya mungkin kita tidak tahu sebelum ini kenapa ia luar biasa. Tugas saya hari ini adalah mengambil ayat 24 dan memberikan pengertian kenapa firman ini luar biasa dan kenapa saudara harus aplikasikan bersama keluarga saudara. Ada masalah keuangan, ada masalah kesehatan, ada masalah kekeluargaan, ada masalah pernikahan, ada masalah rumah tangga, ada masalah pendidikan, pelajaran. Saudara, tidak ada satu pun yang susah untuk firman Tuhan menjadi penawar dan obat bagi kita. Jadi sebab itu, saya mau, saudara, musim ini sangat mencabar. Tapi bagaimana kita lawan? Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan firman Tuhan kita lawan. Ada amin, saudara? Kalau ada amin, saudaraku, kita katakan amin di rumah kita, saudara. Karena kita lawan dengan firman Tuhan. Jadi mari kita lihat. Yang pertama saudara, kita lihat slide-nya. Saudaraku, yang pertama adalah Tuhan memberkati engkau. Yaitu ayat yang ke-24. Dan saya tulis di sini, ia adalah berkat yang sanggup. Apa itu saudaraku? Artinya memberkati. Dalam bahasa Ibrani, memberkati itu adalah barak yang membawa maksud berlutut saudaraku. Oke? Membawa maksud berlutut. Nah, saudara, perkataan memberkati itu, Tuhan memberkatimu, itu adalah perkataan barak yang berarti berlutut. Nah, Tuhan berlutut di depan saya, seperti tidak masuk akal bah itu. Kenapa Tuhan mau berlutut di depan kita, padahal, saudaraku, Dia adalah Tuhan. Ya, saudara, jadi ada orang pikir, oh ini tidak betul ini, mana boleh Tuhan berlutut. Tapi saudara jangan lupa, lihat Tuhan sebagai seorang bapa yang penuh dengan kasih. Di mana saudaraku, Dia berlutut untuk bertentang mata dengan anaknya. Karena katakan saya ini seorang bapa juga saudara, dan saya tinggi, anak saya saudaraku lebih kecil size-nya daripada saya. Jadi untuk saya bertentang mata dengan mata, ataupun untuk menciumnya, ataupun untuk memeluknya saudaraku, perlu saudaraku situasi di mana kami melihat satu sama lain bertemu mata. Jadi saya harus berlutut. Karena hanya berlutut berarti saudaraku, saya sanggup melakukan itu karena saya mengasihi anak saya. Tuhan sanggup memberkati saudara. Sebab itu saya bilang di sini, ini adalah berkat kesanggupan Tuhan saudara. Tuhan yang sanggup, yang berlutut. Nah, saudara mesti tahu, kenapa Dia sanggup berlutut. Apa yang menyebabkan Tuhan mau sanggup berlutut? Pertama, karena Dia Bapa. Kalau Dia Bapa, saudaraku, Dia sanggup untuk melakukan apa saja untuk anaknya. Betul tak betul, saudara? Kalaupun anak itu bersalah juga, saudara pasti masih lagi sanggup melakukan sesuatu. Nah, kita lihat slide-nya, saudaraku. Apa yang Tuhan mau mengajar kita, saudara. Oke? Nah, asas berkat ini didasari dalam penerimaan Tuhan akan kita dan kasih-Nya untuk kita. Sekali lagi, asas berkat ini saudaraku, didasari oleh penerimaan Tuhan akan kita dan kasih-Nya untuk kita. Nah, saudaraku, berarti Tuhan sanggup memberikan berkat rohani dan juga berkat fizikal. Tuhan sanggup memberikan berkat rohani dan juga berkat fizikal. Nah, saudara Bapak Ibu coba lihat ini. Asas berkat ini seperti yang saya katakan, kenapa Tuhan sanggup berlutut? Kenapa Dia sanggup berlutut, saudaraku?
Karena didasari oleh penerimaannya akan kita. Dan kasihnya untuk kita. Berarti saudaraku, kenapa seorang bapa kalaupun anak itu bersalah, melakukan sesuatu yang tidak betul, tapi bapa masih lagi mau menerima, masih lagi mau menunjukkan keinginannya untuk berlutut, karena itu didasari oleh kasih bapa, penerimaan bapa. Nah, kalau kita tahu bahwa berkat yang kita terima itu, saudaraku, adalah didasari oleh penerimaan dan kasihnya, kita tidak takut untuk meminta dari Tuhan berkat fizikal ataupun berkat rohani. Kita tengok slide-nya, saudaraku. Slide-nya berkata, Barak juga membawa maksud yang Tuhan sanggup memberi berkat rohani dan juga berkat fizikal, jasmani, saudaraku. Amin. Nah, apa yang Tuhan katakan di sini? Banyak kali kita minta dari Tuhan, berikan saya berkat rohani, iman, saya perlukan Tuhan, keyakinan, saya perlu Tuhan, keberanian. Oh, semua rohani kita tidak ada masalah minta dari Tuhan. Tapi ya kita semua takut minta daripada Tuhan berkat fizikal, berkat materi, saudaraku. Takut kita minta dari Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir Tuhan tidak sanggup. Kita pikir kita perlu lakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, terutamanya berkat fizikal. Saudara, kalau Bapa, kamu dan saya memberikan kepada kita keperluan harian kita itu, menolong kita, memberkati kita, menjaga kita, hanya karena kita lakukan sesuatu untuk mereka, kita lama sudah matilah saudara, karena masa kita kecil kita tidak bisa buat apa-apa untuk Bapa kita. Namun mereka menjaga, memberkati kita. Betul tak saudara? Betul. Seperti itu. Kenapa? Karena dalam Bapa kita itu ada penerimaan akan kita. Ada kasih untuk kita. Tuhan loh saudaraku begitu. Karena itu, karena ada penerimaan dan kasih dia itu fondasi berkat Barak itu. Berarti saya boleh datang kepada dia dan saya boleh minta yang fizikal juga, yang materi juga. Ada seorang yang pernah berdoa begini dengan Tuhan. Dekat Tuhan, dia bilang, Tuhan aku perlu satu mobil, satu kereta Tuhan. Tidak apa-apa kalau mobilnya atau keretanya buruk, lama, tapi janji dia bisa bergerak Tuhan. Tuhan berkati aku dengan mobil ini. Dan tiba-tiba dia mendengar suara dari Tuhan yang berkata, anakku, aku tidak buat bisnis kereta second hand. Tuhan cakap begitu. Wah, dia terkejut. Nah saudara, Tuhan tidak buat bisnis kereta second hand, saudaraku. Kenapa? Kita pikir kita kalau Tuhan beri pun, dia bagi yang second hand saja. Dia bagi yang murah-murah saja. Aduh saudara, karena ini pola pemikirannya itu sudah sempit dan sudah tercelaru. Karena kepercayaan kita adalah belum ada penerimaan dari Tuhan, belum ada kasih dari Tuhan. Saudara, ingat, dia berlutut karena didasari oleh kesanggupannya. Karena dia sudah menerima saudara. Dia mengasihi saudara. Sebab itu dia berlutut. Sebab itu berarti dia memberkati. Amin saudara. Berarti jangan takut untuk tanya dari Tuhan. Dan kita juga akan merasa seperti ini. Kalau saya terima pun saya tak rasa bersalah. Ada orang terima berkat rasa bersalah. Dia bilang tak mau. Kenapa lah? Karena kita rasa bersalah. Kenapa? Karena kita belum paham. Tuhan memberi bukan karena kita layak atau tidak layak. Tuhan memberi karena dia melayakkan saudara. Bukan kamu melayakkan diri kamu. Ada penerimaan, ada kasih. Berkat materi, berkat rohani, pasti menjadi milik kita. Amin saudaraku. Yang gue kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, mari kita lihat slide-nya. Yang kedua saudara, kita melihat bahwa berkat ini adalah berkat yang pribadi. Tuhan memberkati engkau. Berkat pribadi, saudaraku. Nah, ingat, lihat di sini, berkat Tuhan itu merangkumi semua orang. Ya, merangkumi semua orang. Bila Harun berbicara, Tuhan memberkati engkau, berarti dia memberkati semua orang, 2 juta orang Israel yang ada di sana, dan untuk seorang pribadi. Amin, saudara. Tuhan memberkati semua orang. Coba lihat, Harun berdiri di depan, 2 juta orang Israel berada di depan dia sebelum mereka berjalan di dalam padang gurun.
Dia memberkati, dia bilang berkat untuk semua orang. Tetapi berkat itu bukan untuk semua orang saja, tetapi juga berkat itu secara khusus untuk pribadi. Satu orang. Seperti saya tulis di sana Yohanes 3:16. Kan Yohanes 3:16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah dan Tuhan mengasihi dunia ini. For God so loved the world. Begitu besar kasih Allah untuk dunia ini. Tetapi bukan saja Tuhan mengasihi dunia ini, tetapi Dia mengasihi saudara juga. Nah, ini yang kita mesti dengar ini. Berkat ini bila Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau, Tuhan bukan memberkati semua orang saja, tapi Dia memberkati saudara. Satu orang. Coba lihat, saya tolong saudara untuk memahaminya. Tiap hari kita lihat ada sinaran matahari. Betul? Kalau saudara lihat di luar, ada sinaran matahari. Sinaran matahari, saudaraku, bersinar di atas seluruh bumi. Yang mengalami bahagian paginya, yang malam, tidaklah. Paginya sinaran matahari. Dan sinaran itu, saudaraku, jatuh di atas semua. Rumput, daun, tanah, manusia, kereta, semuanya. Tetapi katakan saudara, saya ambil suatu kanta pembesar ataupun magnifying glass, kanta pembesar itu. Dan saya taruh, saudaraku, di bawah matahari, terang matahari. Apa yang terjadi? Sinar matahari itu jatuh di atas kanta pembesar itu. Dan apa yang terjadi adalah sinar yang semua matahari itu difokuskan kepada satu tempat saja. Saudara paham kasih Tuhan sekarang? Saudara ngerti? Ya, Tuhan mengasihi seluruh dunia, tapi seperti pada waktu saudara taruh kanta pembesar itu, kasih itu, sinar itu difokuskan kepada satu tempat. Sehelai daun, saudaraku, atau kepada kertas. Yang semua sinar itu fokus ke satu tempat. Kanta pembesar itu seperti Yesus. Melalui Dia, semua kasih Bapa untuk seluruh dunia sekarang jatuh fokus kepada satu orang, yaitu saudara. Kalau saudaralah satu orang dalam bumi ini, Yesus akan sanggup mati untuk saudara. Haleluya. Itu, saudaraku, berkat ini. Bukan semua orang, tapi juga untuk pribadi saudara seorang saja pun Tuhan melihat. Ketiga, saudaraku, kita melihat apakah berkat ini. Ya, ketiga adalah berkat ini, saudaraku, adalah berkat yang meningkat. Ya, berkat yang terus meningkat, saudaraku. Ya, di mana kita lihat ayat 24, ada kalau dalam perkataan ini ada ayat 24 ada 3 perkataan Ibrani dan 12 suku kata. Ayat 25, saudaraku, ada 5 perkataan Ibrani dan 14 suku kata. Ayat 26, saudaraku, ada 7 perkataan Ibrani dan 16 suku kata. Berarti, saudaraku, 3, 5, 7. Berkat yang meningkat. Suku katanya 12, 14, 16. Berarti, saudaraku, berkat yang meningkat. Saudaraku, kasih Tuhan baru setiap hari. Betul kan? Kita nyanyikan lagu itu, kasih Tuhan baru setiap hari. Berarti, saudaraku, kasih Tuhan tidak kasih yang statik. Berarti Dia sudah tetap di satu tahap dan tidak berubah. Kasih Dia, saudaraku, adalah kasih yang segar. Hari ini kasihnya gitu, hari besok kasihnya lain. Saudaraku, tetapi itu tetap kasih Tuhan. Tetapi manifestasinya berbeda. Meningkat, saudara. Apa yang dialami oleh anak saya tak sama dengan oleh saya, tak sama dengan apa yang akan dialami oleh anak saya. Saya selalu cakap dengan anak saya. Saya bilang, nak, begini, ingat ya. Apa yang saya sudah alami dan pengalaman saya, puji Tuhan. Tapi kamu akan mengalami lebih daripada itu. Kenapa? Karena saudaraku, apa yang menjadi ceiling ataupun keterbatasan saya, yaitu, saudaraku, ceiling itu adalah seperti di rumah kita itu kan ada ceiling. Itu saya sudah sampai ke satu tahap di mana tidak akan saya melihat lebih banyak lagi pelayanan karena umur saya dan sebagainya. Satu ketika nanti. Tapi ceiling itu menjadi, saudaraku, tempat anak saya akan berdiri. Dia akan lebih lagi mengalami, lebih hebat lagi. Begitu juga anak-anak saudara semua. Begitu juga masa depan saudara semua. Tidak sama setiap tahun. Selalu meningkat. Kita lihat slide-nya, saudaraku. Kita lihat. Ya. Dan firman Tuhan berkata, kita melihat berkat Tuhan membesar, bertambah, meningkat. Haleluya.
dan bermultiplikasi, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa berkat yang diberikan itu bukan saja berkat yang pribadi, berkat yang sanggup, tapi berkat yang bermultiplikasi, saudaraku yang kukasihi. Yang keempat, saudara, mari kita lihat apakah berkat yang keempat yang boleh kita belajar daripada perkataan Tuhan memberkati engkau. Ia adalah berkat yang tak bersyarat. Contohnya berkat Yusuf. Berkat Yusuf, berkat yang tak bersyarat, saudaraku. Saya tunjukkan di sini. Kejadian 3, ayat kedua berkata begini. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa itu, saudaraku? Coba saudara lihat. Yusuf adalah seorang abdi. Mana saya pernah dengar ataupun mana saya pernah lihat, atau saudara pernah dengar dan lihat bahwa seorang abdi itu boleh menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Dalam bahasa Inggris dia bilang, God was with Joseph and he was successful. Dia menjadi sukses. Wah, tidak masuk akal, saudara, bahwa seorang abdi yang tidak ada status, yang tidak ada pendidikan, yang tidak ada gaji, yang tidak ada EPF, SOKSO, yang tidak ada, saudaraku, kebebasan, tidak ada keistimewaan seperti cuti dan sebagainya. Tidak ada gaji, bergantung kepada bosnya. Tapi dia menjadi sukses, berhasil. Ini adalah berkat yang tak bersyarat, saudara, kalau kita lihat. Nah, kita pikir bahwa kalau kita mau sukses, perlu semua ini yang saya katakan. Perlu ada pendidikan. Nah, perlu pendidikan itu penting ya, jangan salah paham ya. Tapi ada orang tanpa pendidikan juga menjadi sukses. Saudaraku, perlu ada kereta, perlu ada rumah, perlu ada marga, perlu ada, saudaraku, latar belakang keluarga yang kaya dan sebagainya. Tapi Yusuf miskin, dia itu, saudaraku, abdi. Masih menjadi sukses. Berarti berkat itu tidak bergantung di mana saudara kerja. Syarikat mana saudara kerja. Bos apa yang menjadi pemimpin. Tidak, saudara. Ini buktinya. Berkat itu berkat yang tak bersyarat. Jangan bilang, oh kalau aku kerja di kilang itu, oh pasti lebih bagus. Kilang ini terkenal di seluruh dunia, baru berkat. Tidak, saudara. Kau kerja di kilang yang paling kecil. Kilang yang, saudaraku, memproses ikan masin. Saudara, aduh. Kilang yang memproses ikan asin, saudaraku. Saudara. Kilang yang memproses udang. Saudara bilang, aku kerja di kilang yang proses udang. Oh, dia kerja di kilang yang proses komputer chip. Oh, pasti. Saudara, berkat tak bersyarat. Kalau Tuhan mau berkat kamu di kilang ikan masin, saudara, ataupun di kilang komputer. Berkat itu tidak bergantung kepada tempat, saudara, tetapi bergantung kepada siapa yang memberkati saudara. Amin. Percayalah, saudara, jangan pandang remeh tempat kerja kamu. Seterusnya, saudara, kita lihat berkat yang tak bersyarat ini juga kita lihat bagaimana beroperasi. Pasal 39 Kejadian, ayat 5 berkata begini, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Aduh, saudaraku, kita lihat. Tuhan memberkati, saudaraku, rumah orang Mesir, Potifar itu, karena Yusuf. Pelik betul. Selalunya saya pikir, karena bos saya lah saya diberkati. Betul tak betul? Kita pikir, karena bos saya diberkati. Karena kilang saya diberkati. Tapi firman Tuhan, bukan firman Pastor Sam. Firman Tuhan berkata, saudaraku, Tuhan memberkati rumah orang Mesir, bos Yusuf. Karena Yusuf. Berarti, saudara, masa depan kamu tidak bergantung kepada bos kamu. Masa depan kamu tidak bergantung kepada ekonomi negara ini. Masa depan tidak bergantung kepada bagaimana mata wang Amerika, mata wang China, saudaraku. Bursa saham Kuala Lumpur. Tidak, saudara. Masa depan kamu. Malah saudara menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Saudara menjadi berkat untuk orang lain. Ini firman Tuhannya. Bukan karena bosnya dia diberkati. Tapi bos diberkati karena Yusuf. Wow. Ini firman. Ini janji Tuhan. Nah, saudara, yang satu lagi, janji berkat tak bersyarat ini, saudaraku. Kita lihat firman-Nya, saudara. Yaitu Kejadian, saudaraku, saya lupa tukar ya. Genesis, Kejadian 48 ayat 1 dan 22, saudaraku. Sampai 20, kita tidak baca semuanya. Israel mengulurkan tangan kanannya ke atas kepala Efraim yang bungsu. Dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya
bersilang. Okey, kita lihat bagaimana. Saudaraku, Yusuf sekarang sudah jadi Perdana Menteri. Dia bawa 2 orang anaknya, Efraim yang bungsu dan Manaseh yang sulung. Selalunya Yusuf bawa di depan Yakub untuk diberkati. Tangan kanan harus diletak di atas Manaseh. Manaseh berdiri di bagian kanan, depan tangan kanan Yakub. Efraim yang bungsu berdiri di depan tangan kiri. Dan selalunya yang bungsu tangan kiri, yang sulung tangan kanan. Tetapi saudaraku, tiba-tiba Yakub tangannya bersilang. Dan Yusuf yang ada di sana, Yusuf bapak mereka, bapak Manaseh dengan Efraim, yang pernah mengalami berkat yang tak bersyarat. Jadi marah. Dia bilang, "Pak, tidak boleh Pak. Anak yang sulung itu mesti tangan kanan, anak bongsu tangan kiri." Tapi bapaknya bilang, aku tahu anak. Yang bongsu juga akan diberkati Tuhan. Wow. Coba lihat gambar ini saudara. Coba lihat gambar ini. Ini yang gambarnya pada waktu Yakub saudaraku. Tangannya bersilang. Tangannya bersilang. Coba lihat saudara. Tangan bersilang itu berarti apa? Tangan bersilang itu berarti apa, saudara? Tangan bersilang itu gambarannya seperti salib, saudara. Amin? Seperti salib. Berarti, saudaraku, pada waktu Yakub memberikan berkat kepada yang paling muda, yang tangan kanan, yang paling tua tangan kiri, berarti yang tak layak, yang seharusnya tidak menerima itu, tak mampu, tidak boleh, dan tidak mungkin tiba-tiba mendapat berkat. Samalah saudaraku, bersilang itu gambaran salib saudara. Gambaran salib. Di salib saudaraku, kita yang harus mengalami murka Allah, tapi kita diberkati. Kita yang harus mendapat kutuk, tapi saudaraku kita mengalami pemberkatan luar biasa. Kita yang harusnya punya penyakit, tapi penyakit kita diambil, ditaruh di atas tubuh Yesus. Haleluya. Saudaraku, di salib itu berkat yang tidak bisa menjadi berkat kita, menjadi berkat saudara dan saya. Haleluya. Berarti saudaraku, itu adalah berkat yang tak bersyarat yang terjadi. Amin saudara. Nah, mari kita lihat apakah ciri-ciri. Kita lihat apakah ciri-ciri berkat yang dijanjikan dalam Tuhan. Tuhan memberkati engkau itu. Ciri-ciri berkat Tuhan itu berkat yang sanggup saudaraku. Ya, fisikal dan juga rohani. Kedua, berkat pribadi. Orang ramai dan saya. Satu orang Tuhan masih jaga. Berkat yang meningkat, bermultiplikasi. Dan juga berkat tak bersyarat. Berarti ia adalah berkat yang berdasarkan salib Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, bila Tuhan berkata, "The Lord bless you," Tuhan memberkatimu. Saudaraku, ia adalah berkat yang luar biasa. Berkat yang penuh dengan kesanggupan. Berkat yang bermultiplikasi. Berkat yang pribadi. Dan juga saudaraku, berkat yang tak bersyarat. Haleluya. Tuhan berikan itu di dalam salib buat kita semua. Dan yang kedua saudara, dan terakhir adalah ini kita lihat. Tuhan yang terusnya, bilangan 6 dan ayat 24 berkata begini. Tuhan melindungi engkau. Bukan saja memberkati, tapi melindungi engkau. Apa itu melindungi? Dalam bahasa Ibrani perkataan melindungi adalah syamar yang membawa maksud dikelilingi, dijaga, atau dikawal. Dikelilingi, dijaga, saudara, atau dikawal. Nah saudara yang kekasih, bila Tuhan berkata bahwa dia memberkati, berarti saudaraku dia mengelilingi, menjaga, dan saudaraku dan melindungi saudara. Apa kita perlu perlindungan ini masa-masa seperti ini? Betul, kita perlu saudara. Sangat perlu perlindungan Tuhan. Kita tidak boleh lihat mana virus COVID itu, virus corona itu saudara. Siapa ada penyakit COVID itu, tidak tahu saudara. Tapi Tuhan berjanji melindungi. Jangan jadi terlalu takut sampai tidak boleh buat apa-apa pun saudara. Tidak bisa keluar rumah, tak mau keluar rumah. Tak berani. Haruslah saudara untuk tujuan tertentu. Tuhan berjanji melindungi kita. Ya, nah kita lihat slide-nya dan terus belajar. Apa artinya dilindungi Tuhan? Oh saudara, kita lihat sekali lagi, tolong. Ya, sekali lagi saudara, yang dikatakan sebagai ini adalah yang kita telah belajar tadi. Sorry, kita akan terus kepada seterusnya. Yang Tuhan melindungi engkau, syamar, kita dijaga. Kemudian syamar juga melukiskan gambar seorang gembala yang membina tempat perlindungan untuk domba-dombanya
dari binatang buas dengan menggunakan duri. Okey. Nah, perkataan duri ini saudaraku, duri ini datang dari perkataan syamir, syamir. Sama dengan syamar. Syamar itu melindungi, syamir itu datang daripada duri. Nah, berarti saudaraku, Tuhan berkata, Tuhan mau kita melihat gambaran di satu tempat terpencil, katakan di padang gurun kah, di tempat-tempat yang jauh daripada rumah gembala. Gembala akan membina tembok, taruh semua dombanya di dalam di lingkungan tembok itu, dikelilingi oleh tembok itu. Di bahagian atasnya ditaruh duri, syamir atau syamar, duri yang melindungi. Kenapa saudara? Karena duri itu menjadi perlindungan. Nah, saya mau saudara pikir, Yesus juga pakai duri itu kan, mahkota duri. Apa yang dia lindungi? Tempat serangan iblis yang pertama untuk hidup kita di dalam kepala kita ini. Dalam minda kita, otak kita ini sering diserang. Sehingga ada yang bunuh diri, ada yang kecewa, ada yang hilang pengharapan. Karena pikirannya selalu menipu dirinya sendiri. Emosi, sakit jiwa, stres. Oh saudaraku, banyak orang yang sakit jiwa. Dan ada yang sudah saudaraku sanggup mau bunuh diri. Saudara, bila Yesus pakai mahkota duri itu, dia saudaraku mengambil semua kutuk iblis yang coba datang di dalam kepala kita. Supaya pikiran kita disuci kuduskan Tuhan. Amin. Kenapa saudaraku? Dalam Kejadian pasal 3 mengatakan bahwa duri, pada waktu Tuhan mengutuk bumi, bumi itu penuh dengan duri. Bumi itu penuh dengan duri saudaraku. Tanah itu penuh dengan duri. Duri adalah gambaran kutuk. Yesus ambil kutuk itu dengan memakai mahkota duri itu. Pakai kutuk itu untuk saudara dan saya. Supaya minda kita tidak diserang oleh iblis. Tidak diserang oleh sesuatu yang mau menghancurkan saudara. Ingat, gembala taruhkan duri di atas tembok itu. Supaya binatang buas tidak boleh datang dan tarik domba itu. Bapa kita di sorga sudah taruh duri itu di kepala anaknya. Supaya pikiran kita disuci kuduskan. Kita tidak stres, tidak takut lagi. Amin saudaraku. Nah, kita lihat satu lagi yang sangat menarik tentang berkat ini saudaraku. Kita lihat slide-nya. Saudaraku. Yaitu, di dalam bahasa Ibrani saudara, ada 60 abjad Ibrani dalam keseluruhan berkat imam ini. 60 abjad Ibrani dalam keseluruhan berkat imam ini. Yaitu, seperti 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel yang menjaga Raja Salomo dari kedahsyatan malam. Itu diambil dari Kidung Agung 3, 7, dan 8. Nah, saudara coba lihat sekali lagi. Orang seperti domba kan, domba tidak ada tanduk. Domba tidak ada gigi yang tajam. Domba saudaraku tidak ada kekuatan untuk lawan. Dia tidak boleh tolong diri dia sendiri. Selalu bergantung kepada gembala. Orang yang tidur, saudaraku, seperti Raja Salomo, dia tidur. Kau tahu tak orang tidur saudaraku tidak boleh mengawal dirinya. Ada mama saya selalu cakap, kau orang tidur sampai tidak sadar diri. Pencuri datang, ambil kamu pun kau tidak sadar diri. Mama saya selalu marah kami macam itu. Dia bilang, oh kalaupun ada orang bom di rumah kamu pun kau tidak sadar. Ada orang tidur macam itu kan saudara kau? Saudara tahulah siapa orang itu di dalam rumah kamu. Kalau ada bom meledak pun dia tidak tahu. Itu teruknya cara dia tidur. Orang tidur saudaraku tidak boleh menjaga dirinya. Berkat imam itu ada 60 abjad ke seluruh berkat. Ayat 24, 25, 20, 26, 25, 24, 56 itu. Ada 60 abjad. Berarti saudaraku, sama seperti 60 orang yang menjaga Raja Salomo yang tidur. Berarti Tuhan menjanjikan pada waktu seperti domba yang tak berkuasa. Dan seperti seorang raja yang tidur yang tak boleh mengawal dirinya sendiri. Tuhan boleh menjaga kamu. Tuhan boleh menjaga kamu. Mari kita lihat yang lagi satu saudara. Yang lagi satu kebenaran daripada firman ini adalah domba yang lemah dan raja yang tidur mengajar kita perlindungan Tuhan diberi kepada mereka yang tak berkuasa dan tak boleh menjaga diri mereka sendiri. Sama seperti umat Israel dalam perjalanan di padang gurun yang penuh dengan ketidakpastian. Penuh dengan ketidakpastian. Domba yang tidak ada boleh menjaga dirinya. Orang tidur yang tidak boleh mengawal dirinya. Tapi itulah gambarannya syamar saudara. Itulah gambarnya duri itu. Melindungi apa yang tidak boleh melindungi dirinya. Saudara boleh lihat virus corona tidak boleh. Saudara boleh melihat bahaya tidak boleh. Saudara boleh lihat sesuatu kesusahan tidak boleh. Tapi Tuhan boleh.
Seperti orang tidur atau domba yang tidak boleh mengawal dirinya. Tuhan menjaga. Mari kita lihat saudaraku, penutupannya apakah ciri-ciri perlindungan Tuhan itu yang kita lihat. Perlindungan Tuhan itu kepada mereka yang tak berkuasa seperti domba itu. Dan yang tidak boleh menjaga dirinya sendiri seperti raja yang tidur. Amin. Kedua, kepada mereka yang dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Yang penuh ketidakpastian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita di dalam musim yang penuh tidak kepastian. Sama seperti umat Israel. Tahun kedua perjalanan mereka ke dalam padang gurun, mereka mendengar berkat ini buat pertama kali. Tuhan memerintahkan Harun memberkati mereka. Saudara, pastikah di padang gurun itu apa di depan kita? Nah, tahulah. Ada musuh, ada terik matahari, dingin saudaraku sebelah malam. Saudaraku, ada bekalan makanan cukupkah? Bekalan air cukupkah? Di padang gurun mana ada air? Banyak ketidakpastian. Jadi saudaraku, konteks firman ini sebelum mereka bertolak ke padang gurun yang tidak pasti, Harun memberkati mereka, berkata, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Musim Covid ini saudaraku, banyak yang kita tidak boleh melihat. Banyak yang tidak pasti, yang kita tidak tahu apa di depan kita. Tapi dalam ketidakpastian kita, Tuhan memberikan berkat. Iman ini untuk kita aplikasikan, bukan hanya dengar, aplikasikan. Saudara paham? Dua pelajaran saja. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi kita. Luar biasa berkat imam ini. Minggu depan kita akan belajar lagi dahsyat firman ini. Bukan untuk belajar, tapi untuk aplikasi. Mari saudara, sekarang saya minta kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya mau mendoakan untuk kita semua menerima berkat imam ini, saudaraku. Mari semua bangkit berdiri dan terima berkat, saudaraku, berkat ini. Saya berdoa untuk saudara. Bapa, berkati umatmu yang dalam masa-masa ketidakpastian. Bapa, berkati umatmu yang tidak tahu masa depan, yang tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, dan seterusnya. Anak-anak tidak tahu bila akan pergi ke sekolah. Kami tidak tahu bila boleh kembali mendapat gaji. Kami tidak tahu Tuhan bila kilang kami, tempat kerja kami berubah, dipulihkan. Kami tidak tahu masa depan kami, tetapi Tuhan tahu masa depan. Jadi dengan berkat ini, Tuhan menjaga kami yang tidak mampu menjaga diri seperti domba itu. Tuhan menjaga orang yang tidak boleh menjaga dirinya seperti orang yang tidur, Raja Salomo yang tidur. Seperti ada 60 abjad di dalam berkat imam. Ada 60 perwira yang menjaga Salomo. Setiap hari Tuhan menjaga kami. Sekarang Bapak, saya berkati umatmu dengan berkat imam ini. IPCC, Summit, dan juga semua jemaat Excel Point Kuching. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara boleh duduk sekejap. Saya mau berdoa untuk saudara yang siap untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada siapa di sini yang mendengar khotbah ini dan katakan, saya percaya Tuhan Yesus luar biasa. Saya belum ada hubungan dengan Tuhan. Saya hidup untuk diri saya sendiri, tapi mulai hari ini Yesus akan menjadi Juru Selamat saya, Tuhan saya. Kalau saudara siap, saya pimpin kamu di dalam doa ini. Mari tunduk kepala, semua berdoa. Senang saja. Sambil saudara tunduk kepala, ikut doa ini baris demi baris. Dengan melafazkan doa ini, saudara siap menjadi orang percaya dan membenarkan Yesus menjadi Juru Selamatmu. Kalau sudah siap, berdoa dengan saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan penerimaan-Mu. Hari ini aku diberkati dan aku dilindungi. Karena Yesus mati dan memberikan hidupnya untuk saya di kayu salib. Dan hari ini aku tinggalkan semua dosa dan masa silam saya. Dan saya mengakui saya perlu Tuhan. Dan saya mengakui Yesus Juru Selamat saya, Tuhan saya, pemimpin saya. Saya serahkan hidup saya dalam tangan Tuhan mulai hari ini. Terima kasih Bapa, karena memberi anak-Mu Yesus kepada saya. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah berdoa begini, saudara boleh ke website kami, ada nombor telefon, saudara boleh call kami, ada email, saudara boleh tinggalkan pesanan email. Dan atau saudara ada teman Kristen, saudara boleh kontak dengan mereka dan bertanya mereka tentang Tuhan, kasih Tuhan. Kami akan pimpin saudara seterusnya. Untuk semua jemaat IPCC Induk, Summit dan juga Excel Point Kuching, Tuhan Yesus memberkati dan tetap teguh, bersukacita di dalam Tuhan. Dan juga bagi semua jemaat Sabah Sarawak, selamat merayakan pesta Gawai Keamatan. Tuhan Yesus memberkati. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Rahmat Tuhan bersamamu untuk 1000 generasi, keluarga, anak kamu, cucu cicit, anak mereka. Kehadapan bersamamu, belakangmu, sebelahmu, sekeliling dan dalaman. Tuhan ada dengan kamu. Waktu siang, waktu petang, waktu pergi, waktu datang. Susah hati, senang hati, Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu. Dia ada untuk kamu.